Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, amma ba'. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini, hari Jumat 30 September 2022 bertepatan di tanggal 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini guna melaksanakan rutinitas kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah pada hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa seluruh larangan yang dilarang olehnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah salat Jumat di pekan pertama bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita simak perbandingan botol dengan manusia. Jika sebuah botol diisi air mineral, harganya sekitar Rp3.000. Jika botol diisi dengan jus buah, harganya naik menjadi Rp10.000. Jika botol diisi dengan madu Yaman, tentunya harganya naik menjadi ratusan ribu rupiah. Kemudian jika botol diisi dengan minyak wangi yang berkualitas, harganya mencapai jutaan rupiah. Terakhir, jika botol ini diisi air got, tentu kita akan membuang ke tong sampah karena tidak ada harganya. Pelajaran yang dapat dipetik dari botol ini adalah pada kualitas isinya. Kualitas isi akan menentukan harga botol. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Kita semua sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan di dunia dan akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Yang membedakannya adalah bermakna atau tidak bermakna kehidupan manusia satu dengan yang lain adalah kualitas keimanan, ketakwaan, dan amal soleh.
Pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan ketiganya? Jika belum, tidaklah mengapa. Masih ada kesempatan untuk menjadikan diri hidup lebih bermakna. Marilah kita simak pesan mulia Rasulullah SAW tentang menjadikan hidup lebih bermakna agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis di atas memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk cerdas memanfaatkan setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan tidak akan muncul penyesalan di kemudian hari, karena setiap penyesalan pasti berada di akhir, bukan di awal. Ketahuilah, ketika seorang hamba terlanjur berbuat dosa semasa di dunia, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kehidupannya. Namun alur cerita akan berubah ketika seseorang hamba meratapi dosa di alam barzah. Demi Allah, taubatnya tidak akan diterima. Di alam barzah kita hidup sendiri dalam kegelapan, tidak ada cahaya penerangan, tidak ada yang menemani, apalagi menolong kecuali amal soleh semasa hidup di dunia. Ketika masuk alam barzah, tinggal penyesalan sejadi-jadinya, bahkan menangis darah sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghidupkan kembali di dunia walau 1 detik saja. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, agar hidup bermakna dan tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, marilah kita simak uraian pesan mulia Rasulullah SAW. Yang pertama, manfaatkan waktu mudahmu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa indah di mana fisik dan akal manusia masih kuat, aktif dan produktif. Seorang pemuda adalah generasi penerus calon pemimpin masa depan dan bapak bagi keturunan di masa mendatang. Di pundak para pemuda tugas pendidikan dan kepemimpinan umat yang akan datang, karena baiknya pemuda adalah baiknya umat. Sebaliknya, rusaknya pemuda adalah rusaknya umat ini. Agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, marilah fisik yang masih kuat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk taat dan mencari bekal terbaik persiapan di hari kiamat. Ketika usia semakin tua, beragam penyakit sudah mulai datang, penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran berkurang, fisik mulai lemah. Tentunya ibadah tidak akan terasa nikmat. Jika masa muda saja masih malas salat, malas beribadah, malas bekerja, jangan harap ketika datang masa tua bisa semangat untuk beribadah. Untuk itu, jadikanlah hidup bermakna dengan memanfaatkan masa usia muda untuk beribadah, berkarya, dan berbuat baik kepada sesama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kesehatan adalah nikmat yang sangat berharga. Terkadang manusia baru merasakan nikmat sehat ketika manusia jatuh sakit, terbaring tidak berdaya di rumah sakit, pikiran tidak tenang memikirkan biaya pengobatan. Tidak sedikit manusia yang menjual aset berharga demi mendapatkan kesehatan kembali. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hidup lebih bermakna ketika kita diberikan nikmat sehat. Kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk taat, mencari amal soleh, dan terus menebar kebaikan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang harus kita perhatikan ketiga yaitu memanfaatkan kayamu sebelum datang masa kefakiranmu.
Kekayaan merupakan amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disia-siakan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Agar hidup lebih bermakna, manfaatkan nikmat kelapangan harta untuk perbanyak sedekah dan beramal soleh. Sebab ketika ajal datang menjemput, manusia baru sadar ternyata harta yang dikumpulkan dari waktu ke waktu tidak mampu menolong kita. Semua akan ditinggalkan, baik harta, pangkat, jabatan, rumah, mobil, bahkan istri dan anak tercinta pun akan ditinggalkan. Ketika manusia meminta penundaan barang sedetik pun hanya untuk bersedekah dan beramal soleh, permintaan tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilukiskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukum maut fayaqula rabbi laula akhrajtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wala yuwakhirallahu nafsa iza jaa ajaluhu wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenal apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan keempat, manfaatkan waktu luang sebelum datang masa sibukmu. Begitu pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama-nama waktu. Di antaranya adalah demi waktu malam, demi waktu duha, demi waktu fajar. Hal ini menunjukkan bahwa waktu tidak boleh disia-siakan dan lewat begitu saja tanpa amal soleh. Waktu tidak dapat diputar kembali meski hanya 1 detik saja. Malaikat maut yang bersiap mencabut nyawa setiap makhluk hidup juga tidak bisa memundurkan atau memajukan walau 1 detik saja, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat yang kita lakukan juga pada saat ini tidak akan mampu dilakukan kembali pada detik dan menit jam yang sama. Pepatah mengatakan, waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memotongnya, maka dia yang akan memotongmu. Pepatah Arab itu begitu tegas, lugas dan jelas mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu diibaratkan seperti pedang. Jika kita tidak pandai mengendalikan dan menggunakan pedang, pedang tersebut akan menebas diri kita sendiri. Seperti yang terjadi pada kebanyakan manusia, banyak sekali waktu yang terlewatkan begitu saja tanpa kehidupan yang bermakna. Di antaranya adalah habis di depan handphone, menonton tayangan televisi atau bergadang sampai larut malam. Terkadang sehari 24 jam terkuras habis, sehingga hanya untuk menunaikan sholat 10 menit saja tidak sempat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah Jumat rahimakumullah, pesan terakhir oleh Rasulullah SAW yaitu memanfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Rasulullah SAW mengibaratkan hidup di dunia ini seperti musafir yang beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang, hanya sekedar untuk berteduh dari terik
panas matahari. Setelah itu musafir melanjutkan perjalanannya. Inilah gambaran hidup di dunia yang begitu singkat, tetapi akan berdampak pada perjalanannya di akhirat nanti. Manusia masa depan sudah pasti menanti adalah kematian. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, apabila sudah datang ajal, maka ajal itu tidak dapat diundur dan diajukan sesaat pun. Bahkan ketika manusia berlindung di dalam gedung yang kokoh sekalipun, kematian pasti akan mengejarnya. Boleh jadi hari ini si fulan ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, besok pagi jenazah si fulan pula yang diantarkan orang ke tempat pemakaman. Untuk itu, jadikanlah hidup lebih bermakna dengan memperbanyak amal soleh yang akan dibawa ke kampung akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini saya sampaikan. Semoga khutbah yang sederhana ini mampu memotivasi diri kita untuk menjadikan hidup lebih bermakna dan bersemangat mencari peluang amal ibadah, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu zikrullahi akbar. Aqimi sholah.